Kamu masih jadi pengemis aja ya. Untung kita udah pisah. Coba kalau belum, pasti masih jadi miskin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria miskin yang hanya bekerja sebagai seorang badut pengamen di pinggir jalan. Selama menikah, ia selalu dihina dan dianggap tak punya masa depan oleh istrinya karena hanya menjadi seorang badut pengamen. Hingga istrinya yang akhirnya tak tahan karena selalu hidup susah dengannya. Memilih untuk menceraikannya dan berpaling dengan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi yang menurutnya akan membuat hidupnya lebih mapan. Penderitaan pria miskin itu tak sampai di situ. Setelah ia bercerai, ia kembali bertemu dengan istrinya di sebuah lampu merah saat ia sedang bekerja menjadi seorang badut pengamen. Mantan istrinya yang saat itu bersama suami barunya tega menghina pria miskin tersebut di depan umum. Tapi meskipun dihina, pria miskin itu tetap diam dan tak membalas hinaan tersebut. Hingga 1 bulan setelah kejadian itu, identitas pria miskin yang menjadi badut pengamen itu terbongkar. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari siang terasa terik membakar aspal jalanan. Deretan kendaraan berhenti rapat di depan lampu merah. Suara klakson bersahut-sahutan menambah riuh suasana kota. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria berjalan perlahan. Tubuhnya terbalut kostum Doraemon yang sudah lusuh dan kotor. Dialah Putra. Tak seorang pun tahu, di balik kostum badut jalanan itu, sebenarnya ia adalah seorang polisi muda yang sedang menjalankan misi rahasia. Atasannya menugaskannya menyamar sebagai badut lampu merah untuk menyelidiki praktik pungli yang dilakukan oknum polisi lalu lintas. Syaratnya jelas, identitas Putra harus disembunyikan dari siapapun. Peluh membasahi wajahnya. Di tangan kirinya ia membawa wadah plastik bening yang berisi uang recehan. Sementara tangan kanannya menggenggam kepala kostum Doraemon besar untuk menghibur pengendara yang sedang berhenti. Beberapa orang tertawa, sebagian lagi meremehkan. Bahkan ada yang melempar koin dengan sikap menghina. Putra hanya menunduk mengambil koin itu, menahan getir di dadanya. Di pinggir trotoar, seorang wanita muda berhijab coklat muda memperhatikan dengan seksama. Wajahnya cantik, sorot matanya lembut, namun penuh rasa iba. Dialah Vera. Hatinya tergerak melihat badut yang diam, namun tampak menyimpan kesedihan itu. Saat lampu masih merah, Vera melangkah mendekat. Ia menyelipkan selembar uang ke dalam wadah plastik yang dipegang Putra. "Mas, semoga kuat ya. Jangan menyerah," ucapnya lirih dengan senyum tulus. Putra menoleh sekilas, tertegun. Di balik lelah dan panas siang itu, sapaan lembut Vera bagai embun yang jatuh di tengah padang gersang. Namun ia tetap diam, hanya mengangguk kecil. Ia tidak bisa berkata banyak, karena setiap kata yang salah bisa membuka siapa dirinya sebenarnya. Siang itu menjadi titik awal. Vera yang awalnya hanya merasa iba, mulai sering memperhatikan Putra setiap kali melewati lampu merah. Dan Putra, meski berusaha menahan diri, tak bisa mengingkari bahwa ada rasa hangat yang tumbuh di balik penyamarannya. Namun, ia sadar betul, jalan yang ia tempuh bukan jalan mudah. Identitasnya harus terkunci rapat sampai kasus besar yang ia selidiki benar-benar terbongkar. Lampu lalu lintas berganti hijau. Kendaraan kembali melaju kencang, meninggalkan debu dan panas yang menyengat. Putra berdiri di tengah jalan, menggenggam erat wadah receh itu. Ia menarik napas panjang, lalu kembali mengenakan kepala kostum Doraemon. Senyum palsu ia pasang, menyembunyikan semua luka dan rahasia yang hanya ia simpan dalam hatinya.
siang panas di lampu merah itu hanyalah awal dari perjalanan panjang penuh ujian, yang kelak akan membawa Putra pada pertemuan dengan cinta, pengkhianatan, dan kebenaran yang tak seorang pun duga. Hari demi hari, Putra terus menjalani rutinitasnya di lampu merah. Panas matahari siang tak lagi asing baginya. Debu jalanan, klakson kendaraan, dan tatapan meremehkan orang-orang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, di antara semua rasa letih itu, ada satu hal yang diam-diam membuat langkahnya terasa lebih ringan, yaitu sosok Vera. Setiap kali melewati persimpangan, Vera selalu berhenti sejenak. Ia tak lagi sekadar memberikan uang receh, melainkan sering membawa bekal kecil, sebotol air mineral, atau sekadar senyum tulus yang mampu menghapus lelah Putra. "Mas, ini ada roti. Biar kuat kerja siang-siang panas begini," kata Vera suatu siang sambil menyerahkan bungkusan plastik kecil. Putra menunduk menerima, matanya berkaca-kaca. Ia ingin sekali mengatakan betapa berharganya perhatian itu. Betapa senyum Vera membuatnya mampu bertahan. Namun ia hanya bisa berterima kasih dengan anggukan kepala. Suaranya ia tahan, rahasianya ia kunci rapat. Hari-hari itu membuat Vera penasaran. Baginya, badut Doraemon ini berbeda dengan pengamen atau pekerja jalanan lain. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tersembunyi di balik diamnya. Rasa iba perlahan berubah menjadi simpati, dan simpati tumbuh menjadi kekaguman. Suatu sore, saat lalu lintas agak lengang, Vera memberanikan diri duduk di trotoar bersama Putra yang tengah melepas kepala kostumnya. Wajah Putra penuh peluh dan debu, namun di mata Vera ada ketulusan yang jarang ia temui pada lelaki lain. "Mas, apa nggak capek tiap hari begini?" tanya Vera lembut. Putra menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Capek sih, Mbak. Tapi harus dijalani. Hidup memang kira nggak selalu mudah." Jawaban itu sederhana, namun ada keteguhan di dalamnya. Vera terdiam, hatinya bergetar. Ia merasa lelaki ini memiliki kekuatan yang aneh, kekuatan untuk tetap tegar meski hidup tampak menindasnya. Dari situlah benih cinta mulai tumbuh. Mereka semakin sering bertemu. Vera tidak lagi sekadar lewat, melainkan sengaja datang untuk bertemu Putra. Mereka berbincang seadanya, terkadang hanya tentang cuaca, atau tentang makanan murah yang bisa mengenyangkan perut di siang hari. Namun dari percakapan sederhana itu, kedekatan semakin terjalin. Bagi Putra, setiap detik bersama Vera adalah ujian terberat. Ia tahu dirinya menyamar. Ia tahu Vera mencintai sosok badut lampu merah, yang sebenarnya hanyalah bayangan dari dirinya. Tapi rasa cinta itu begitu tulus, hingga Putra tak kuasa menolaknya. Malam-malam sepi sering ia habiskan dengan duduk di kamar kontrakan kecilnya. Ia menatap uang recehan hasil penyamaran, lalu membayangkan wajah Vera. Ada keinginan kuat untuk jujur, untuk mengatakan siapa dia sebenarnya. Namun ia selalu teringat pesan komandannya. "Jangan sampai identitasmu terbongkar. Satu orang tahu saja, misimu bisa gagal." Akhirnya, Putra memilih diam. Ia menerima cinta Vera apa adanya, meski dalam hati ia menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Dan benar saja, setelah beberapa bulan kedekatan itu, Vera akhirnya mengucapkan sesuatu yang membuat jantung Putra berdegup kencang. "Mas, kalau aku boleh jujur, aku gak peduli kau kerja apa. Aku cuma lihat ketulusanmu. Kalau memang kau serius, aku siap hidup sederhana bersamamu." Kalimat itu membuat dunia Putra seolah berhenti berputar. Ia menatap Vera, matanya basah oleh rasa haru. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Aku serius, Vera. Sangat serius." Hari itu menjadi awal kebersamaan mereka. Dua hati yang bertemu di tengah panas lampu merah, diikat oleh cinta sederhana, tanpa tahu badai besar menanti di depan. Hari itu, langit tampak cerah. Di sebuah mushola kecil di pinggiran kota, suara akad nikah menggema khidmat. Putra duduk dengan wajah penuh haru, mengenakan kemeja putih sederhana,
dan sarung bersih yang ia pinjam dari tetangganya. Di hadapannya, Vera duduk anggun dengan kebaya sederhana berwarna krem, jilbabnya rapi menutupi kepala, dan senyum malu-malu terpancar dari bibirnya. Tak ada pesta megah, tak ada dekorasi mewah. Hanya beberapa tetangga, keluarga dekat Vera, dan seorang penghulu yang menjadi saksi. Namun di balik kesederhanaan itu, kebahagiaan mengalir tulus. Ijab kabul pun terucap. Suara putra tegas meski hatinya bergetar. Dengan sekali ucap, Vera resmi menjadi istrinya. Tepuk tangan dan doa dari para saksi mengiringi, membuat suasana kecil itu terasa hangat. Vera tersenyum menatap putra setelah prosesi selesai. "Mulai hari ini, kita resmi jadi suami istri ya, Mas," bisiknya lirih. Putra hanya mengangguk, menahan perasaan yang begitu menggebu. Ia bahagia, sekaligus takut. Bahagia karena akhirnya ia mendapatkan wanita yang tulus mencintainya. Namun takut karena di balik pernikahan ini, ia menyimpan rahasia besar yang tidak boleh terbongkar. Hari-hari pertama pernikahan mereka dihabiskan dengan kesederhanaan. Putra tetap bekerja di lampu merah dengan kostum Doraemon lusuhnya, sementara Vera menerima kehidupan apa adanya. Setiap sore, Vera menyambutnya dengan segelas teh hangat dan makanan sederhana yang dibeli dari hasil uang recehan. Mereka duduk bersama di lantai rumah kontrakan kecil, makan dengan tangan, lalu tertawa dengan obrolan ringan. Namun di balik tawa itu, hati putra selalu diselimuti dilema. Berkali-kali ia ingin jujur pada Vera, ingin mengatakan bahwa ia bukanlah badut jalanan biasa, melainkan seorang polisi yang sedang menjalani misi besar. Tetapi setiap kali ia hampir membuka mulut, ia teringat pesan komandannya. "Kau tak boleh memberitahu siapapun, putra, termasuk istrimu sendiri. Jika rahasiamu terbongkar, seluruh misi bisa gagal." Putra menutup matanya setiap malam, memeluk Vera yang terlelap di sampingnya. "Maafkan aku, Vera. Suatu hari nanti kau akan tahu siapa aku sebenarnya," bisiknya lirih. Namun waktu berjalan, dan kesabaran Vera mulai diuji. Awalnya ia mampu menerima kehidupan miskin bersama putra. Namun lambat laun, rasa letih menggerogoti hatinya. Panas siang hari yang membuat putra pulang dengan tubuh basah oleh keringat, uang recehan yang hanya cukup untuk makan seadanya, serta tatapan tetangga yang sering meremehkan, membuat Vera mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat putra pulang dengan wajah letih, Vera menatapnya dengan sorot mata berbeda. "Mas, sampai kapan kita harus begini? Hidup miskin, makan seadanya, tinggal di kontrakan sempit. Aku ingin hidup yang lebih baik. Apa kau gak punya rencana lain selain jadi badut lampu merah?" Pertanyaan itu menusuk hati putra. Ia ingin menjawab dengan jujur, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah penyamaran sementara. Namun bibirnya terkunci rapat. Putra hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. "Sabar ya Vera, semua ini ada waktunya. Aku yakin suatu hari keadaan akan berubah." Vera terdiam, matanya berkaca-kaca antara kecewa dan lelah. Dalam hatinya, benih keraguan mulai tumbuh, tanpa disadari oleh putra yang tetap berusaha menjaga rahasia demi tugas besar yang belum selesai. Hari-hari bahagia mereka perlahan berubah menjadi hari-hari penuh kebisuan. Senyum Vera tidak lagi semanis dulu, dan putra semakin tenggelam dalam dilema antara cinta dan tugas. Siang itu, putra kembali pulang dengan tubuh lelah. Kostum Doraemon lusuh yang ia kenakan masih menempel di tubuh. Bau keringat bercampur debu jalanan membuat langkahnya terasa berat. Di tangannya hanya ada uang recehan yang cukup untuk membeli beras 1 liter dan sayur seadanya. Saat membuka pintu kontrakan, Vera duduk di kursi plastik dengan wajah muram. Tatapannya dingin, tak lagi seperti dulu yang penuh cinta. Putra berusaha tersenyum. "Aku pulang, Vera. Ini ada sedikit uang, cukup buat makan malam nanti." Namun Vera tidak bergeming. Ia menatap uang itu dengan pandangan getir. "Mas, apa kau gak capek hidup begini terus? Tiap hari panas-panasan di lampu merah, pulang cuma bawa uang receh."
Aku ingin hidup lebih baik, Mas. Aku ingin punya rumah layak, bukan terus begini di kontrakan sempit. Putra terdiam. Kata-kata Vera seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah bagian dari penyamaran. Bahwa ia sebenarnya seorang polisi. Tapi ia ingat pesan komandannya. Rahasia harus tetap terkunci sampai kasus terungkap. Dengan suara lirih, Putra mencoba menenangkan. Sabar ya Vera. Hidup kita memang berat sekarang. Tapi aku janji suatu hari semua akan berubah. Namun Vera menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Janji itu gak bisa bikin aku bahagia, Mas. Aku lelah menunggu. Aku gak sanggup terus hidup dalam kemiskinan. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi dingin. Vera mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana ia pergi. Tatapannya terhadap Putra penuh kejengkelan. Senyum manis yang dulu membuat Putra bertahan, kini jarang sekali terlihat. Suatu sore, saat Putra baru pulang, ia mendapati Vera tengah berbicara dengan seorang pria berseragam polisi di depan kontrakan. Pria itu gagah, wajahnya tampan, sikapnya percaya diri. Dialah Hendra, polisi lalu lintas yang sering bertugas di jalan raya, dekat lampu merah tempat Putra menyamar. Vera menyambut kehadiran Hendra dengan wajah berbinar, berbeda sekali dengan tatapannya pada Putra. Terima kasih ya, Mas Hendra, sudah mau mengantar pulang, ucap Vera sambil tersenyum. Putra berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang, namun ia mencoba menahan diri. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tanpa berkata sepatah kata pun. Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam rumah tangganya. Vera semakin sering bersama Hendra, sementara Putra hanya bisa diam. Hatinya hancur, namun ia tak punya pilihan. Ia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak bisa menunjukkan kepada Vera bahwa ia bukanlah lelaki miskin yang hanya menjadi badut lampu merah. Malam demi malam, Putra menahan perih seorang diri. Ia masih tetap berangkat pagi ke lampu merah, mengenakan kostum Doraemon lusuh, menghibur pengendara sambil menahan rasa hancur di dalam hati. Hingga pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Vera pulang dalam keadaan basah kuyup. Putra menyambutnya dengan tergesa. Vera, kenapa baru pulang? Aku khawatir. Namun Vera menatapnya dingin. Mas, aku gak bisa terus hidup begini. Aku ingin bahagia, dan aku sudah menemukan orang yang bisa memberiku itu. Maafkan aku, Mas. Aku ingin pergi dari hidupmu. Putra terdiam, tubuhnya seakan membeku. Kalimat itu menghantam hatinya seperti petir di tengah malam. Hatinya bergetar, namun ia tahu, ia tak bisa menahan Vera lebih lama. Dengan suara serak, Putra hanya berkata, pelan, kalau itu yang kau mau, Vera, aku ikhlas. Di tengah derasnya hujan malam itu, Vera benar-benar meninggalkan Putra. Membawa hatinya yang dulu ia titipkan, pergi bersama lelaki lain yang tak lain adalah Hendra, rekan sesama polisi. Putra berdiri di ambang pintu kontrakan, menatap kosong ke arah jalanan yang gelap. Hujan mengguyur wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak terbendung. Namun di balik luka yang dalam itu, ia tahu satu hal, tugasnya belum selesai. Hari-hari setelah kepergian Vera terasa begitu sunyi. Kontrakan kecil itu yang dulu selalu hangat dengan tawa kini hanya menyisakan dingin dan sepi. Setiap kali Putra pulang dari lampu merah, ia mendapati kamar kosong tanpa senyum Vera, tanpa secangkir teh hangat yang biasanya menunggu di meja. Di balik kostum Doraemon yang ia kenakan setiap siang, Putra menyembunyikan luka yang dalam. Senyum palsu masih terpasang. Gerakan lucu tetap ia lakukan di depan kendaraan yang berhenti di lampu merah. Namun di dalam hati, ia rapuh. Ia telah kehilangan orang yang paling ia cintai. Seringkali saat menghibur anak kecil di tengah jalan, bayangan wajah Vera muncul begitu jelas. Ia teringat saat Vera menatapnya dengan penuh iba, saat Vera menyodorkan selembar uang dengan senyum tulus. Semua itu kini hanya kenangan. Namun Putra tahu, ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Tugasnya jauh lebih besar dari sekadar luka hati. Setiap hari,
Ia terus mengamati pergerakan oknum polisi yang melakukan pungli terhadap para pengendara. Ia menyaksikan bagaimana mereka menghentikan mobil, lalu dengan dalih tilang, meminta sejumlah uang tanpa tanda bukti. Semua itu ia rekam diam-diam. Ia simpan sebagai bukti. Malam-malam sepi ia habiskan dengan menuliskan catatan kecil di buku lusuh yang selalu ia bawa. Catatan tentang siapa saja yang terlibat, kapan kejadian itu berlangsung, dan berapa besar uang yang mereka pungut secara ilegal. Semakin hari, catatannya semakin banyak. Namun luka di hatinya tak pernah benar-benar hilang. Seringkali, saat duduk di trotoar menunggu lampu merah, ia melihat dari jauh Vera bersama Hendra. Mereka tampak bahagia, tertawa di atas motor besar milik Hendra. Dan benar saja, suatu siang, takdir mempertemukan mereka secara langsung. Lampu merah menyala, kendaraan berhenti, dan Putra melangkah ke tengah jalan dengan kostum Doraemon yang basah oleh keringat. Di antara kerumunan kendaraan, sebuah motor besar berhenti tepat di depannya. Di atas motor itu, duduk seorang pria berseragam polisi, lalu lintas gagah. Dan di belakangnya, seorang wanita dengan wajah yang tak asing lagi bagi Putra. Itu Vera. Bersama suaminya, Hendra. Hati Putra berdegup kencang. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya, namun terlambat. Vera menatapnya, lalu tertawa kecil. "Lihat mas, itu mantan suamiku, masih saja jadi badut jalanan. Kasihan sekali," kata Vera dengan nada merendahkan. Hendra ikut tertawa, menoleh ke arah Putra. "Jadi ini yang dulu kau banggakan? Hanya badut lusuh penghibur jalanan. Untung kau pilih aku sekarang, Vera." Tawa mereka menusuk hati Putra lebih dalam dari 1000 pisau. Ia hanya bisa diam, menunduk, menahan semua rasa sakit. Ia tahu, satu kata saja keluar dari mulutnya bisa membongkar semua penyamaran. Dan itu berarti misinya gagal. Putra menggenggam erat wadah plastik di tangannya. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Namun ia tetap tersenyum palsu, seolah tidak terjadi apa-apa. Di balik kostum itu, air matanya jatuh, menyatu dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya sejak pagi. Ketika lampu berganti hijau, motor besar itu melaju kencang meninggalkan Putra yang masih berdiri di tengah jalan. Sorot matanya kosong, namun di dalam hatinya ia berjanji, suatu hari semua kebenaran akan terungkap. Hari itu, luka Putra semakin dalam, tetapi tekadnya justru semakin kuat. Ia tahu, tugasnya hampir sampai di ujung jalan. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, sebelum semua topeng terbuka dan keadilan akhirnya berbicara. Sejak hari hinaan itu, waktu terasa berjalan lambat bagi Putra. Setiap siang ia kembali ke lampu merah dengan kostum Doraemon yang makin lusuh. Wadah plastik di tangannya semakin berat, bukan karena banyak uang, melainkan karena hati yang terus menanggung beban luka. 1 bulan penuh ia jalani dengan kesabaran. Hinaan Vera dan Hendra masih terngiang-ngiang di telinganya. Tetapi ia tidak membiarkan amarah menguasai. Ia menulis lebih banyak catatan, memotret diam-diam dengan kamera kecil yang tersembunyi di kostumnya, dan merekam suara pungutan liar yang terjadi di jalanan. Semua bukti itu ia kumpulkan rapi, menunggu saatnya untuk diserahkan pada komandannya. Malam-malam yang panjang Putra habiskan di kamar kontrakan. Seringkali ia duduk termenung di bawah lampu redup, membuka lembaran-lembaran catatannya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu waktunya semakin dekat. Namun di balik itu semua, hatinya masih saja menjerit. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Vera yang tampak bahagia bersama Hendra, rasa sakit itu kembali menusuk. Apalagi ketika seorang tetangga menceritakan, "Istrimu sekarang hidup enak, Putra. Dia sering kelihatan dibonceng motor besar sama suami barunya." Putra hanya menunduk, pura-pura kuat, padahal di dalam dadanya luka semakin membesar. Suatu malam, Putra dipanggil komandannya ke markas kecil. Ruangan itu sunyi, hanya lampu neon yang menyala redup. Komandan menatap Putra dengan sorot mata tajam. "Bagaimana perkembangan Putra? Sudah cukup bukti?" Putra menyerahkan catatan dan rekaman.
Tangannya bergetar menahan emosi yang belum sempat ia ceritakan. Semua bukti sudah terkumpul, Komandan. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Komandan mengangguk, wajahnya puas. Bagus, kau sudah menanggung banyak hal. Aku tahu ini berat, apalagi menyangkut keluargamu. Tapi ingat, Putra, tugas ini untuk membersihkan nama kepolisian. Bersabarlah sedikit lagi. Waktunya sebentar lagi tiba. Putra menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Saya akan terus bertahan, Komandan. Demi tugas, demi kebenaran. Hari-hari berikutnya, Putra terus bekerja seperti biasa di lampu merah. Namun kali ini hatinya lebih tenang, karena ia tahu apa yang ia jalani tidak sia-sia. Semua hinaan, semua penderitaan akan terbayar pada waktunya. Dan benar saja, di penghujung bulan itu, sebuah pengumuman dari komandannya datang. Operasi besar akan digelar. Semua oknum polisi yang terlibat pungli, termasuk nama Hendra, akan segera ditangkap. Malam itu, Putra berdiri di depan kaca kecil di kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri yang letih. Perlahan, ia melepaskan kostum Doraemon yang selama ini menjadi topeng. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya sendiri, bukan lagi badut jalanan. Besok, semua ini akan berakhir, bisiknya lirih. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, pertemuannya dengan Vera dan Hendra belum selesai. Justru baru akan dimulai. Pagi itu, udara kota terasa berbeda. Jalanan yang biasanya riuh terasa lebih menegangkan bagi Putra. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan kembali kostum Doraemon untuk terakhir kalinya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana semua rahasia yang ia simpan akan segera terbuka. Di markas kecil, komandan sudah menunggu dengan beberapa anggota tim khusus. Mereka duduk melingkar, wajah-wajah serius terlihat di balik seragam mereka. Peta jalan dan daftar nama oknum polisi yang terlibat pungli terpampang di meja. Dan di antara nama-nama itu, satu nama membuat jantung Putra berdegup lebih kencang. Hendra. Target kita jelas, suara komandan terdengar tegas. Hari ini kita tangkap tangan semua oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan. Ingat, jangan sampai mereka sempat menghapus bukti. Semua anggota siap? Siap, serentak suara anggota menggema. Putra hanya mengangguk. Dalam dadanya, ada badai yang sulit dijelaskan. Ia tahu operasi ini bukan sekadar penangkapan. Ini juga tentang menghadapi masa lalunya, tentang Vera yang kini menjadi istri Hendra. Siang hari, seperti biasa, Putra kembali ke lampu merah. Kostum Doraemon masih menutupi tubuhnya. Wadah plastik masih ia genggam. Dari luar, tak ada yang berbeda. Namun di sekelilingnya, anggota tim khusus sudah menyebar dengan penyamaran masing-masing. Beberapa menyamar sebagai pengendara motor, ada pula yang berperan sebagai sopir mobil. Semua mata mengawasi satu titik, para oknum polisi lalu lintas yang sedang berjaga di jalan itu. Tak butuh waktu lama, operasi pungli kembali terjadi. Seorang pengendara motor diberhentikan, lalu dipaksa membayar sejumlah uang agar tidak ditilang. Hendra sendiri terlihat di sana, berdiri dengan gagah, menerima uang dari sopir mobil yang dihentikannya. Wajahnya tenang, seakan apa yang ia lakukan adalah hal biasa. Putra yang berdiri tak jauh dari sana, menunduk dalam kostum Doraemonnya. Hatinya perih, melihat sosok yang dulu merenggut Vera darinya. Ternyata hanyalah polisi yang menodai seragamnya sendiri. Namun ia tetap diam, menunggu kode dari komandan. Tiba-tiba, suara di alat komunikasi terdengar jelas di telinga Putra. Sekarang, tangkap mereka semua. Detik itu juga, suasana berubah. Anggota tim khusus yang sebelumnya menyamar langsung mengepung. Senjata terhunus, suara tegas menggema di udara. Polisi, jangan bergerak! Para pengendara kaget. Beberapa orang berteriak, lalu menjauh dari lokasi. Oknum-oknum polisi itu panik. Sebagian mencoba melawan, namun langsung ditundukkan. Hendra menoleh dengan wajah terkejut,
tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan di tengah kekacauan itu, Putra melepaskan kepala kostum Doraemon yang selama ini menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri tegak dengan wajah asli. Semua orang menatapnya heran, bahkan para anggota tim khusus yang tak tahu ia menyamar, terkejut melihat siapa sosok di balik badut itu. Hendra membelalak, wajahnya pucat. Dan dari kejauhan, Vera yang kebetulan berada di lokasi ikut terdiam. Matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa kata. Ia baru saja menyadari bahwa badut jalanan yang pernah ia hina adalah Putra, suami yang dulu ia tinggalkan. Namun Putra tidak menoleh pada Vera. Tatapannya lurus pada Hendra. Suaranya tegas, penuh wibawa. "Hendra, kamu ditangkap karena terbukti melakukan pungutan liar dan penyalahgunaan jabatan." Kerumunan orang semakin riuh. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik-bisik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hari operasi itu menjadi saksi. Seorang badut jalanan yang selama ini diremehkan, ternyata adalah polisi yang memimpin penangkapan. Dan cerita ini belum berakhir. Justru babak baru saja dimulai. Suasana di persimpangan jalan itu berubah kacau. Orang-orang berkerumun, merekam dengan kamera ponsel mereka. Oknum polisi yang biasanya berwibawa kini dipaksa berlutut. Tangannya diborgol satu persatu. Di antara mereka, wajah Hendra terlihat paling tegang. Ia berusaha menyangkal, namun bukti sudah terlalu jelas. "Ini fitnah, saya hanya menjalankan tugas," teriak Hendra, suaranya bergetar. Putra berdiri tegak, menatapnya dengan sorot mata tajam. Kali ini, ia tidak lagi mengenakan kostum Doraemon. Seragam polisinya yang rapi kini melekat di tubuhnya, membuat semua orang terdiam tak percaya. Dengan suara tegas, Putra berkata, "Semua sudah direkam. Setiap rupiah yang kalian minta, setiap orang yang kalian tindas, semua tercatat. Tidak ada lagi alasan, Hendra." Hendra terdiam, wajahnya pucat. Tatapannya beralih pada Vera yang berdiri di antara kerumunan. Wajah Vera syok, tubuhnya kaku seakan tidak percaya dengan kenyataan yang ia lihat. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, air matanya menetes. "Putra, jadi selama ini kau bukan..." Suaranya tercekat, tubuhnya bergetar. Putra menoleh sekilas, sorot matanya dingin. "Ya Vera, aku bukan badut lampu merah yang kau hina. Aku seorang polisi, dan semua ini adalah tugasku." Kata-kata itu membuat Vera terpaku. Ingatannya melayang ke masa lalu. Saat ia meninggalkan Putra karena bosan hidup miskin. Saat ia tertawa bersama Hendra menghina lelaki dengan kostum Doraemon di lampu merah. Ternyata semua itu hanyalah topeng. Lelaki yang ia remehkan, yang ia tinggalkan, justru memiliki kehormatan jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Vera menangis, langkahnya gemetar menghampiri Putra. "Mas, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan lagi." Putra menatapnya lama. Dadanya sesak. Cinta yang dulu pernah tumbuh kini terasa hanya meninggalkan luka. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih namun tegas, "Vera, kau sudah memilih jalanmu sendiri. Aku sudah merelakanmu sejak lama. Sekarang tugasku hanya menjalankan amanah." Vera terisak, mencoba menyentuh lengan Putra, namun lelaki itu mundur selangkah. Sorot matanya menunjukkan bahwa hatinya sudah tertutup untuknya. Sementara itu, Hendra yang sudah diborgol menunduk penuh rasa malu. Orang-orang menatapnya dengan pandangan hina, berbeda dengan dulu saat ia gagah di jalanan. Semua topengnya terbongkar, harga dirinya runtuh seketika. Komandan melangkah mendekat, menepuk bahu Putra dengan bangga. "Kerja bagus, Putra. Kau sudah menanggung banyak hal, tapi akhirnya tugasmu selesai. Kami semua berhutang padamu." Putra mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Vera mungkin menyesal, Hendra sudah ditangkap, namun yang terpenting,
ia telah menegakkan keadilan. Kerumunan yang tadinya riuh kini berubah menjadi bisikan kekaguman. Mereka menyaksikan seorang badut lusuh berubah menjadi komandan polisi yang berwibawa. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Vera hanya bisa menangis, menyesali keputusan yang dulu ia buat. Hari itu, identitas Putra akhirnya terbongkar. Bukan lagi badut lampu merah, melainkan seorang polisi yang berani, yang rela menukar cinta dengan pengabdian, dan rela menanggung luka demi menegakkan kebenaran. Sejak hari operasi itu, berita tentang penangkapan oknum polisi lalu lintas menyebar cepat. Televisi menyiarkan tayangan rekaman. Media sosial penuh dengan video saat Putra membuka kostum Doraemon dan muncul dengan seragam polisinya. Wajahnya yang dulu ditertawakan kini dipandang penuh hormat. Di sisi lain, Vera hanya bisa menonton semua itu dengan hati hancur. Setiap kali melihat wajah Putra di layar televisi, air matanya jatuh tanpa henti. Ia teringat bagaimana ia meninggalkan Putra, bagaimana ia menertawakan dan menghina lelaki itu bersama Hendra. Semua kenangan itu kembali menghantam dirinya dengan penyesalan yang tak terbendung. Malam-malam Vera lalui dengan gelisah. Di rumah, kehadirannya terasa hampa. Hendra kini mendekam di tahanan, wajahnya terpampang di berita dengan label tersangka pungli. Status suami barunya kini hanya menjadi aib. Vera sendiri dicemooh banyak orang, dianggap wanita yang salah memilih jalan hidup. Suatu sore, Vera memberanikan diri mendatangi markas polisi tempat Putra bertugas. Ia berdiri di depan gerbang dengan wajah pucat, tangannya gemetar. Para anggota yang berjaga mengenalinya sebagai istri Hendra. Namun mereka juga tahu ia adalah wanita yang dulu pernah mendampingi Putra. Tatapan mereka penuh dengan bisikan yang membuat Vera semakin malu. Akhirnya, setelah menunggu lama, Putra keluar dari gedung dengan langkah tegap. Seragam polisinya tampak gagah, wajahnya tegas tanpa keraguan. Ia memimpin beberapa anggota lain, namun langkahnya terhenti ketika melihat Vera berdiri di depan gerbang. "Mas," suara Vera bergetar, matanya berkaca-kaca. Putra menatapnya, sorot matanya dingin. "Ada apa kau datang ke sini, Vera?" Air mata Vera langsung jatuh. Ia mendekat, mencoba menggenggam tangan Putra, namun lelaki itu menepis halus. "Mas, aku mohon, aku menyesal, aku salah meninggalkanmu. Aku bodoh telah memilih Hendra. Aku masih mencintaimu, Mas. Tolong, beri aku kesempatan lagi." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Situasi itu membuat Vera semakin tak kuasa menahan tangis. Ia jatuh berlutut di hadapan Putra, meratap penuh penyesalan. Namun Putra hanya berdiri tegak, menatapnya tanpa senyum. "Vera, semua sudah berakhir. Kau sudah memilih jalanmu. Aku bukan lagi suamimu, dan aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah merelakanmu sejak hari kau pergi." "Mas, jangan bilang begitu. Aku mohon, Mas." Vera memohon dengan suara serak. Air matanya bercucuran deras. Putra menoleh sebentar ke arah anggota lain yang menatap dengan iba, lalu kembali menatap Vera. "Bangkitlah, Vera. Jangan rendahkan dirimu seperti ini. Kau masih punya kehidupanmu sendiri. Aku sudah melangkah ke depan, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu." Vera terisak. Tubuhnya lemah, namun ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Penyesalan itu terlalu dalam, dan kesempatan yang ia inginkan tak akan pernah datang kembali. Putra melangkah pergi, meninggalkan Vera yang masih terisak di depan gerbang. Langkahnya tegap, sorot matanya lurus, seakan masa lalu itu sudah terkubur dalam-dalam. Hari itu, penyesalan Vera mencapai puncaknya. Ia sadar, cinta sejatinya sudah ia buang sendiri, dan kini yang tersisa hanyalah bayangan kosong dari keputusan yang salah. Sejak operasi itu berhasil, nama Putra semakin harum di lingkungan kepolisian. Ia dipuji sebagai sosok yang rela berkorban, menyamar di jalanan demi membongkar kejahatan yang merusak citra seragam. Banyak atasan menaruh hormat padanya. Bahkan warga biasa pun mulai mengenalnya sebagai polisi yang benar-benar berjuang untuk rakyat kecil.
Namun bagi Putra, semua pujian itu tidak membuatnya besar kepala. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Malam ia gunakan untuk berdoa dan merenung. Siang ia sibuk menuntaskan laporan kasus. Luka di hatinya karena Vera memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya kini ia memiliki harga diri yang kembali. Ia bukan lagi badut yang ditertawakan, melainkan pria yang berdiri tegak dengan kehormatannya. Di sisi lain, kehidupan Vera berubah drastis. Setelah Hendra resmi ditahan dan dicopot jabatannya, semua orang menjauh darinya. Sahabat-sahabatnya yang dulu sering memuji kebahagiaannya, kini meninggalkan tanpa peduli. Ia berjalan di pasar dengan tatapan penuh cibiran dari orang-orang yang mengenalnya. Kasihan, dulu pilih polisi gagah, ternyata maling uang jalanan. Kalau saja dia setia sama suami lamanya, hidupnya mungkin nggak begini. Bisik-bisik itu menusuk telinga Vera setiap kali ia melangkah. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Suatu sore, Vera kembali mencoba mendatangi Putra. Kali ini ia memilih menunggu di sebuah warung kecil di dekat kantor polisi. Ketika Putra selesai bertugas dan keluar dengan seragamnya, Vera segera berdiri. "Mas, Putra," panggilnya lirih. Matanya merah karena menangis. Putra menghentikan langkahnya, menoleh dengan tatapan tenang. "Apalagi yang kau cari dariku, Vera?" Air mata Vera mengalir deras. "Aku cuma ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku salah memilih. Aku bodoh meninggalkanmu. Aku masih berharap bisa memperbaiki semuanya." Putra menatapnya lama, kemudian menggeleng pelan. "Vera, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali padamu. Kau sudah menjadi bagian dari masa laluku. Aku tak ingin lagi hidup dalam bayangan yang sama." Vera menangis terseduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Putra melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan semua kenangan pahit yang dulu sempat mengikatnya. Di sepanjang jalan, Putra menarik napas panjang. Ia tahu, cinta yang pernah ia berikan pada Vera sudah terkubur. Kini ia hanya ingin melangkah ke depan, menjalani hidup dengan tegak tanpa harus menoleh ke belakang. Hari itu, harga diri Putra benar-benar kembali. Bukan karena seragam yang ia kenakan, melainkan karena ia telah mampu berdiri tegak meski pernah jatuh sedalam-dalamnya. Malam itu, Putra duduk sendiri di ruang kerjanya yang sepi. Laporan demi laporan tertumpuk di meja, namun pikirannya melayang jauh. Meski ia berusaha tegar, bayangan Vera masih sering datang, menghantui setiap kali ia memejamkan mata. Ia teringat saat Vera menyerahkan selembar uang dengan senyum tulus di lampu merah. Ia teringat saat Vera setia menemaninya makan nasi bungkus di kontrakan kecil. Semua kenangan itu kini terasa seperti mimpi yang telah lama mati. Putra menutup buku catatannya, lalu menarik napas panjang. Mungkin memang ini takdir. Aku harus kehilangan demi belajar arti kesetiaan. Ucapannya hanya terdengar lirih di antara dinding yang sunyi. Di luar sana, hidup Vera semakin terpuruk. Setelah Hendra dipenjara, keluarganya menolak untuk menerimanya kembali. Ia tak punya tempat untuk pulang. Tak ada teman untuk bercerita. Setiap hari ia melewati jalanan kota dengan kepala tertunduk, takut bertemu tatapan yang penuh ejekan. Suatu ketika, Vera tak sengaja melewati lampu merah tempat Putra dulu menyamar. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah jalanan yang kini hanya ramai oleh pengamen dan pedagang asongan. Air matanya jatuh deras. Disinilah semua bermula, dan disinilah aku kehilangan segalanya, gumamnya lirih. Sementara itu, Putra menerima panggilan baru dari komandannya. Ada tugas lain yang menunggu, kasus yang lebih besar dan lebih berbahaya. Komandan menepuk bahunya dengan bangga. Kau sudah membuktikan dirimu, Putra. Sekarang kami butuh kau untuk misi berikutnya. Putra mengangguk tegas. Saya siap, Komandan. Namun ketika ia keluar dari ruang komandan, ia melihat seseorang berdiri di halaman. Wajah itu tidak asing,
meski kini tampak lebih pucat dan penuh luka batin. Itu Vera. Putra menghentikan langkahnya, menatapnya dengan sorot mata tenang. Vera menunduk, suaranya bergetar. "Mas, aku tahu aku sudah tak pantas lagi di sisimu. Aku hanya ingin minta maaf dari hatiku yang paling dalam. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku menyesal pernah menghina dan merendahkanmu." Putra menatapnya lama. Angin malam berhembus pelan, membawa keheningan di antara mereka. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Vera. Tapi ingatlah, ada luka yang tidak bisa dihapus, meski dengan sejuta kata maaf. Kau harus belajar hidup dengan pilihanmu." Air mata Vera jatuh semakin deras. Ia tahu, pintu itu sudah tertutup rapat. Tak ada lagi ruang untuk kembali. Putra lalu melangkah pergi, meninggalkan Vera yang berdiri sendiri di halaman gelap. Langkahnya tegap, seolah masa lalu yang membebaninya telah ia letakkan, dan kini ia siap melangkah ke masa depan. Hari-hari Putra kembali dipenuhi dengan tugas kepolisian. Setelah kasus pungli besar itu berhasil dibongkar, ia semakin dipercaya untuk menangani operasi lain. Nama Putra disebut di banyak tempat sebagai polisi muda yang jujur dan berani. Rekan-rekannya menghormati, atasannya memberi kepercayaan lebih, dan masyarakat mulai mengenalnya sebagai sosok yang membela rakyat kecil. Namun di balik semua itu, Putra tetap memilih hidup sederhana. Ia masih tinggal di kontrakan kecil yang penuh kenangan, masih makan nasi bungkus di warung pinggir jalan, dan masih berjalan kaki saat tidak bertugas. Bagi Putra, kebahagiaan bukan diukur dari harta, melainkan dari hati yang tenang. Suatu sore, ia bertugas mengawasi lalu lintas di persimpangan yang dulu menjadi tempat penyamarannya. Saat berdiri di trotoar dengan seragam lengkap, ia memperhatikan orang-orang lalu lalang. Sesekali, matanya menatap ke arah titik tempat ia dulu berdiri dengan kostum Doraemon. Ingatannya melayang tentang panas siang, keringat, hinaan, dan juga tatapan lembut Vera yang dulu pernah memberinya harapan. Putra menarik napas panjang. Semua sudah berlalu, gumamnya lirih. Di sisi lain, hidup Vera kian terpuruk. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit seorang kerabat jauh. Tak ada lagi senyum di wajahnya, hanya penyesalan yang terus menghantui. Malam-malam ia habiskan dengan menangis, memikirkan bagaimana hidupnya berubah drastis. Dari istri seorang polisi yang disegani, menjadi wanita yang ditinggalkan dan dicemooh. Suatu hari, Vera mencoba mengunjungi pasar tempat Putra sering membeli makanan dulu. Ia bertemu dengan pedagang tua yang mengenalnya. Pedagang itu menatapnya dengan tatapan iba. "Nak, dulu kau sering datang bersama Putra. Lelaki itu baik sekali, meski hidup sederhana. Sayang kau meninggalkannya. Padahal sekarang, lihatlah, dia jadi kebanggaan semua orang." Ucapan itu membuat Vera menunduk, dadanya perih. Ia sadar, semua orang tahu kisahnya, dan semua orang menilainya sebagai wanita yang salah memilih jalan. Sementara itu, Putra semakin dekat dengan masyarakat. Banyak warga kecil yang datang padanya untuk mengadukan masalah, dan ia selalu berusaha membantu sebisa mungkin. Ia merasa hidupnya kini memiliki arti. Luka di hatinya perlahan tergantikan dengan rasa bangga karena bisa menjadi penegak keadilan yang sesungguhnya. Namun meski dirinya tampak kuat, sesekali malam-malam sunyi kembali menghadirkan bayangan Vera. Hatinya bertanya lirih, apakah cinta yang pernah ia berikan benar-benar sudah hilang, atau hanya terkubur dalam-dalam oleh luka. Putra memandang langit malam dari jendela kecil kontrakannya. Angin membawa sejuk, namun juga rasa sepi. Ia tersenyum tipis. Allah selalu punya rencana. Jika aku harus kehilangan cinta, biarlah itu menjadi pelajaran. Aku masih punya tugas yang jauh lebih besar. Hari-hari baru pun berjalan. Putra kini dikenal bukan lagi sebagai badut jalanan, melainkan sebagai polisi yang berdiri tegak di tengah keadilan. Dan di balik semua itu, ia tetap manusia biasa yang pernah terluka,
namun mampu bangkit kembali dengan harga diri yang tak tergoyahkan. Siang itu, Putra baru saja selesai memimpin sebuah rapat kecil di kantor. Tubuhnya letih, namun wajahnya tetap tegas. Ia berjalan keluar, menyalami beberapa rekannya yang menyapanya dengan hormat. Di halaman kantor, ia dikejutkan oleh sosok yang menunggunya sejak tadi. Vera. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya sembab seolah kurang tidur. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk tas kecil di dada. Ketika melihat Putra, air matanya langsung jatuh. "Mas Putra," suaranya bergetar. Putra berhenti, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kenapa kau datang lagi, Vera?" Vera melangkah maju, tangannya terulur ingin menyentuh Putra, tapi lelaki itu mundur setapak. "Mas, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku sudah menyakiti hatimu. Tapi aku tidak bisa hidup begini, Mas. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya ingin kembali bersama denganmu." Air matanya jatuh deras, suaranya semakin serak. "Aku menyesal, Mas. Aku menyesal meninggalkanmu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Orang-orang di sekitar yang mendengar percakapan itu mulai memperhatikan. Beberapa anggota polisi menatap Iba, namun tak seorang pun berani ikut campur. Putra menarik napas dalam, hatinya bergetar, namun wajahnya tetap tegar. "Vera, berapa kali aku harus bilang, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu. Kau sudah memilih hidupmu sendiri, sekarang tanggunglah akibatnya." Vera terisak, jatuh berlutut di hadapan Putra. "Mas, aku mohon, aku hanya ingin bersamamu lagi. Aku tidak peduli betapa sulitnya hidup. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya." Putra menunduk sebentar, lalu menatapnya tajam. "Vera, bangkitlah. Jangan rendahkan dirimu. Apa kau tidak sadar, rasa hormat orang lain padamu hilang bukan karena aku, tapi karena keputusanmu sendiri. Aku tidak bisa menghapus itu untukmu. Aku sudah melangkah ke depan, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi." Tangis Vera pecah. Ia mencoba meraih kaki Putra, namun lelaki itu melangkah menjauh. Orang-orang yang melihat hanya bisa berbisik, sebagian merasa iba, sebagian lagi menatap Vera dengan pandangan penuh penilaian. Putra berbalik, berjalan menuju mobil dinasnya. Suaranya terdengar pelan, namun cukup jelas. "Selamat tinggal, Vera. Semoga kau menemukan jalannya sendiri." Vera terisak semakin keras, tubuhnya lunglai. Ia menyadari harapan itu sudah sirna. Tak ada jalan kembali. Hari itu menjadi saksi pertemuan tanpa harapan. Putra benar-benar menutup pintu masa lalunya, sementara Vera hanya bisa menangisi penyesalannya yang sudah terlambat. Hari demi hari, nama Putra semakin harum di kepolisian. Ia sering dipanggil untuk menghadiri rapat penting, memberikan arahan kepada anggota baru, bahkan dijadikan contoh oleh atasan tentang arti keberanian dan kesabaran. Setiap kali ia berdiri di depan forum, orang-orang mendengar dengan hormat. Namun di balik semua penghargaan itu, Putra tetap rendah hati. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Ia tahu, semua keberhasilan datang karena kesabaran, doa, dan pengorbanan yang panjang. Suatu sore, ia ditugaskan menjadi pembicara di sebuah kampus hukum. Aula dipenuhi mahasiswa yang bersemangat. Putra bercerita tentang pengalamannya menyamar, bagaimana ia rela ditertawakan orang demi mengungkap kebenaran. "Kadang, keadilan butuh pengorbanan besar. Aku rela kehilangan orang yang kucintai, hanya agar kebenaran bisa berdiri tegak. Dan dari situ aku belajar, harga diri bukan ditentukan oleh pandangan orang, tapi oleh seberapa kuat kita bertahan pada jalan yang benar." Suasana ruangan hening. Banyak yang terharu. Bahkan beberapa mahasiswa menitikkan air mata mendengar kisahnya. Di luar aula, tanpa sepengetahuan Putra, Vera hadir di antara kerumunan. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan lelaki yang dulu pernah ia hina. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya tentang tugas, tapi juga tentang dirinya. Malamnya, Putra duduk di kamarnya.
Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa sejak dulu. Jemarinya menyentuh halaman yang sudah mulai usang. Bibirnya bergetar melantunkan ayat, mencari ketenangan. Ia sadar, perjalanan hidupnya tidaklah mudah. Namun ia yakin Allah selalu menuntun setiap langkahnya. Sementara itu, Vera kembali ke kontrakannya yang sepi. Ia duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke dinding. Kata-kata Putra terus terngiang di telinganya. Penyesalan itu semakin dalam, seakan tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Di malam yang sama, Putra berdiri di depan jendela. Angin berhembus membawa kesejukan. Matanya menatap langit penuh bintang. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang kuat. Biar masa lalu tetap jadi pelajaran, bukan belenggu, bisiknya lirih. Hari itu, Putra tidak hanya dikenal sebagai polisi pemberani, tapi juga sebagai pria yang menjaga kehormatannya, meski hati pernah hancur. Kehormatannya bukan lagi sekadar seragam, melainkan pilihan hidup yang ia pegang teguh, meski harus kehilangan cinta sejatinya. Matahari pagi menyinari halaman kantor polisi ketika Putra berdiri tegak bersama rekan-rekannya. Upacara singkat digelar untuk memberikan penghargaan atas jasanya. Komandan maju, menyematkan tanda kehormatan di dada Putra dengan penuh bangga. Tepuk tangan menggema, sorot mata kagum tertuju padanya. Putra, kau sudah memberi teladan bagi kami semua, ucap komandan lantang. Kesabaranmu, keberanianmu, dan pengorbananmu adalah bukti bahwa keadilan masih hidup di negeri ini. Putra menunduk hormat. Hatinya bergetar, bukan karena kebanggaan, tetapi karena ia tahu jalan panjang penuh luka yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Di antara kerumunan, Vera berdiri jauh di belakang. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Ia menyaksikan lelaki yang pernah ia hina, kini berdiri di depan semua orang sebagai sosok yang disegani. Air matanya jatuh, menetes tanpa bisa ia tahan. Hatinya penuh penyesalan, namun semuanya sudah terlambat. Setelah upacara selesai, Putra berjalan keluar halaman dengan langkah tenang. Beberapa anak kecil mendekat, memberi salam, lalu memandangnya dengan kagum. Salah satu dari mereka berkata polos, "Pak polisi, saya ingin jadi seperti Bapak." Putra tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Jadilah orang jujur dan berani, itu sudah cukup membuatmu jadi pahlawan." Langkah Putra semakin ringan. Ia tahu, meski luka di hatinya belum sepenuhnya hilang, namun kini ia telah menemukan makna hidup yang lebih besar. Bukan sekadar cinta pada seorang wanita, melainkan cinta pada kebenaran dan pengabdian. Malam harinya, Putra kembali ke kontrakan sederhana. Ia duduk di atas sajadah, menengadahkan tangan. "Ya Allah, Engkau tahu segala luka di hatiku, tapi Engkau juga yang memberi kekuatan. Aku ikhlas, dan aku akan terus melangkah di jalan-Mu." Air matanya jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata ketenangan, tanda bahwa ia telah berdamai dengan masa lalu. Di luar sana, Vera masih menanggung penyesalannya sendiri. Namun Putra tidak lagi membiarkan dirinya terikat. Ia sudah menutup luka dan memulai kehidupan baru dengan hati yang lebih kuat. Hari itu menjadi penutup kisah panjang yang penuh ujian. Putra, seorang polisi yang rela menyamar sebagai badut lampu merah, akhirnya kembali berdiri dengan kehormatannya. Ia kehilangan cinta, namun menemukan dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.